Kapan kita dijamin oleh Allah aman saat yaumul hasrah itu, hari penyesalan? Kata Imam Ahmad, ketika separuh kaki di sorga dan separuh kaki yang lain masih di luar. Kenapa? Karena nanti ada orang yang cerdas, mandana nafsahu, ada orang yang muflis. Wa ma adraka mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Ada orang yang, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, lebih berat timbangannya daripada timbangan sayap nyamuk. Sehingga apa yang perlu kita siapkan? Ada 4. Yang pertama, bagaimana mati adalah bagaimana hidup. Tafsir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana mati, bagaimana hidup. Itu. Kita tidak terlalu memikirkan tentang mati, hidup aja kita pikirkan. Itu, karena bagaimana mati, bagaimana hidup. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Inna hudallahi huwal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. 3 tempat yang menegangkan tafsir surah Maryam ayat 39. Kisah ini dituturkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha menjelang tidurnya. Masyarakat kita itu sering melakukan cerita sebelum tidur. Saya ingat ketika di pesantren dulu, kiai-kiai lama sering berkisah sebelum tidur. Sesuatu yang perlu kita lakukan sekarang ini. Cerita pengantar tidur. Dan cerita pengantar tidur itu yang berkesan di endapan memori kita. Berkisah sebelum tidur. Aisyah saat itu menangis dan air matanya nempel ke pipi Nabi. Nabi bertanya, "Mayubki, kenapa kau menangis?" Kata Aisyah, "Udzakirun nar, aku mengingat-ingat neraka." Pertanyaan Aisyah, apakah engkau nanti akan ingat anak istrimu pada saat engkau menjadi bintangnya pada hari kiamat? Yang jadi bintang pada hari kiamat itu adalah Rasulullah dan kemudian Nabi Ibrahim. Sebagaimana di dalam at-tahiyat kita. Orang yang pertama dipakaikan baju kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim. Dan orang pertama yang disuruh untuk memimpin hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 nabi itu. Apakah engkau masih ingat anak binimu ketika engkau menjadi bintangnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Adapun di 3 tempat maka tidak seorang pun yang ingat siapa-siapa. Inilah saat-saat yang menegangkan. 3 tempat itu
Yang pertama adalah indal mizan hatta ya'lama ayakhuffu mizanuhu am yathqulu. Di mizan sampai ada kejelasan apa timbangan amalnya itu berat atau kemudian ringan. Fa amma man thaqulat mawazinu fa amma man khaffat mawazinu. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata menjawab pertanyaan anaknya Abdullah yang mengarang Musnad Ahmad itu putranya, yakni Abdullah yang melengkapi hadis-hadisnya. Ya abatah, kata anaknya, wahai ayah, kapan kita dijamin oleh Allah aman saat yaumul hasrah itu, hari penyesalan? Kata Imam Ahmad, ketika separuh kaki di sorga dan separuh kaki yang lain masih di luar. Kenapa? Karena kita khawatir jangan-jangan nanti kita dikomplain. Oleh siapa? Oleh anak bini kita. Itu, oleh keluarga kita. 15 dari suami, 10 dari perempuan, sebagaimana di dalam hukum faraid. Atau di dalam tafsirnya Imam Al-Auza'i, 40 kanan kiri muka belakang, 160 orang. Atau kalau dipakai tafsirnya Imam Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, jamaah yang masih dengar azan, radius azan di masjid, maka separuh kaki tadi tidak dijamin, Pak. Tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu saat yang menegangkan. Yang pertama, di mizan. Pada saat di mizan ini terjadilah hisab amal, hisab orang, hisab lembaran catatan amal. Orangnya ditimbang. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sampai ada orang yang timbangannya itu lebih berat daripada sayap nyamuk. Amalnya ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh tadi. Dan yang ketiga, setelah timbangan kita itu nanti timbangan orang, ditimbang orangnya, ditimbang amalnya, lalu kita di dalam surah Al-A'raf itu transit, kita tidak tahu. Karena itu ada mazhab Mu'tazilah, ada dua timbangan. Apa timbangan kebaikan dan timbangan keburukan itu sama beratnya. Al-manzilah bainal manzilatain dalam akidahnya Wasil bin Atha. Al-manzilah bainal manzilatain, dan karena itu kita perlu mengkaji tentang surah Al-A'raf. Al-A'raf itu satu tempat transit. Apa kita di sorga, apa kemudian di neraka. Yang kedua, yakni ketika catatan amal kita ini diserahkan, apa catatan amal kita itu nanti kita terima dengan tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Apa kita terima dengan tangan kiri kita atau bahkan dari balik punggung kita? Itulah orang yang celaka. Maka Aisyah berkata, lalu diajari oleh Rasulullah, dia, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisab yang ringan. Dosa kepada Allah dia ampuni. Hak kepada Allah, Allah ampuni. Sebagaimana sifat Rahman Rahimnya, kemudian sifat pengampunannya. Tetapi yang berkenaan dengan hisab munakasyah, hisab saling klaim antara manusia dengan manusia yang lain, itu yang bikin kita repot. Kenapa? Karena nanti ada orang yang cerdas, mandana nafsahu, ada orang yang muflis. Wa ma adraka mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Ada orang yang, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, lebih berat timbangannya daripada timbangan sayap nyamuk. Maka kita perlu menunggu hisab orang itu, baru dosa kita diampuninya. Seperti dosa gibah, yakni siksa kubur itu karena gibah. Satu lagi karena tidak bersih dalam istinja, yakni kencing. Kencing merugikan diri kita sendiri karena nanti akan membatalkan wudhu membatalkan sholat. Dosa gibah, gibah yang paling berat. Poin kedua, apa catatan amal kita itu diserahkan dengan dari tangan kanan kita, atau kita terima dengan tangan kiri kita, atau dari balik punggung kita. Yang ketiga adalah saat disirat. Saat disirat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ard was samawat. Ingatlah ketika bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, dan langit diganti oleh Allah dengan langit yang lain. Aisyah bertanya, di mana posisi manusia pada saat itu ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain, langit ini diganti oleh Allah dengan langit yang lain. Kalau diteruskan, bidadari diganti dengan bidadari yang lain. Bidadari itu dua, ada bidadari makhluk yang baru, ada bidadari yang lama. Kata Nabi, manusia pada waktu itu tahtal jisr, berada di bawah kolong jembatan, dalam keadaan digelapkan. Kuburan itu gelap, hari kiamat itu gelap, dan bawah jembatan itu gelap. Kenapa gelap? Karena biar kita tidak bersuara. Itu gelap itu konotasinya tidak bersuara. Pada saat itulah amal kita bicara di tiga tempat tadi. Sehingga apa yang perlu kita siapkan? Ada 4. Yang pertama, bagaimana mati adalah bagaimana hidup. Tafsir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana mati, bagaimana hidup. Itu. Kita tidak terlalu memikirkan tentang mati, hidup aja kita pikirkan. Itu, karena bagaimana mati, bagaimana hidup. Yang kedua adalah soal nikmat dan siksa kubur. Tempat kita yang baru nanti adalah alam barzah. Dan alam barzah ini
ditampakkan oleh Allah 4 menit, kata para ahli, sebelum kita meninggal dunia, sebelum ajal. Inda inqitha'il ajal, suatu masa yang disebut dengan al-ihtidhar, masa tunggu di depan ajal. Dokter bilang saat kita koma, video kematian kita ditampakkan. Bagaimana nasib kita nanti pada hari kiamat di alam kubur, ditampakkanlah saat itu video kematian itu. Jadi yang harus kita pikirkan adalah doa di ujung tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang perlu kita siapkan, yakni yaumul janais, hari kita menjadi jenazah. Di dalam hukum adat ada 3 pilar, yakni saat kita lahir, nikah, lalu mati. Itu kita tidak tahu kapan kita lahir, kapan kita nikah, kapan juga kita mati. Tapi kita harus merencanakan. Harus kita rencanakan. Cucu kita, anak kita harus kita rencanakan. Bahkan ada orang yang untuk tanggal tertentu gitu, akhirnya disesar gitu. Jadi merencanakan kematian. Yaumul janais, hari terakhir kita di tempat tidur. Hari pertama kita di alam kubur. Dan sudah terbit satu buku dari Aid Al-Qarni tentang malam pertama di alam kubur. Dan Aid Al-Qarni itu bestseller bukunya, yakni Latasan itu. Yang ketiga, yang keempat, apa yang perlu kita lakukan? Yakni menyiapkan tentang yaumul hasrah. Wa anzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Surah Maryam ayat 39. Wa anzirhum, dan berilah peringatan umatmu wahai Muhammad, yaumal hasrah, di hari dia akan menyesal. Kita sekarang ini ketinggalan HP, betapa sedih kita, betapa nyesel kita, betapa kemudian kita terganggu gitu. Padahal HP-nya itu tidak hilang, hanya ketinggalan saja. Nabi bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak seorang pun yang nanti meninggal dunia kecuali dia akan menyesal. Menyesal kenapa? Kalau dia orang baik, maka tidak ada kesempatan lagi untuk menambah kebaikannya. Kalau dia orang jahat, wa in kana musian fala naza', kalau dia orang yang jelek, maka tidak ada lagi waktu untuk menambah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi bagaimana hidup, bagaimana mati. Yang kedua nikmat atau siksa kubur yang harus kita siapkan. Yang ketiga adalah yaumul janais, hari kita menjadi jenazah. Yang keempat tadi yaumul hasrah, hari kita untuk merencanakan kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.